Salam rahayu untuk kita semuanya. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan ya, ketika kapan saja mendengarkan video ini. Ini bacaan update astrologi Vedic untuk 12 zodiak. Teman-teman, silahkan mengikuti bacaan ini menggunakan zodiak moon. Namun, teman-teman boleh juga untuk lebih banyak mendapatkan informasi dan petunjuk dengan mendengarkan zodiak sun, ascendant, ataupun rising teman-teman. Sebelum melanjutkan video ini, teman-teman saya sarankan untuk tonton dulu video sebelumnya yang menjelaskan tentang energi general di akhir Agustus. Karena di video itu menjelaskan tentang energi secara general yang dirasakan, kemudian untuk detailnya setiap zodiak di video ini. Dan saya sertakan juga timestamp di kolom deskripsi, silakan teman-teman cek ya. Untuk Gemini, matahari masuk ke house ketiga Gemini, ada Ketu juga di house ketiga Gemini. Matahari masuk ke house ketiga Gemini di tanggal 17 Agustus, hari Minggu, hingga tanggal 16 September. Matahari menerangi house ketiga, ini adalah area komunikasi, negosiasi, interaksi, hubungan Gemini dengan saudara kakak beradik, juga korespondensi, WhatsApp teks, chatting, email, surat menyurat, dokumen-dokumen penting, itu juga terkait dengan korespondensi ya teman-teman. Namun karena ada pengaruh Ketu di house ketiga Gemini, maka komunikasi, interaksi, pembicaraan-pembicaraan Gemini menyangkut hal-hal yang misterius atau spiritualitas, mistisme, atau pembicaraan horor. Pada periode ini, harga diri dan kehormatan Gemini terlihat dari cara komunikasi Gemini. Mungkin di periode ini, pengetahuan spiritualitas Gemini diuji dengan pertanyaan-pertanyaan atau diskusi. Ada upaya Gemini untuk mencari tahu atau mencari bukti suatu kejelasan dari hal-hal yang misterius atau hal-hal yang ingin diketahui Gemini mengenai anak bagi sebagian Gemini yang sudah punya anak, atau mengenai saudara kerabat, saudara kandung. Kalau dengan saudara kandung, ini mengenai kendaraan bermotor atau mengenai fasilitas. Ada strategi Gemini untuk tidak langsung menanyakan atau tidak langsung mengkonfirmasi, ingin mempertanyakan tentang hal-hal yang ingin Gemini ketahui dengan saudara kandung Gemini, tapi mungkin akan Gemini upayakan mencari tahu dengan menghubungi saudara kerabat yang lain untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Jadi ini seperti mencari kebenaran atau penjelasan di suatu tempat yang jauh. Segala informasi dikumpulkan sebelum melakukan tindakan lanjutan. Kalau Gemini selama ini ada komunikasi dengan seseorang yang misterius di media sosial, semisal ada salah satu netizen yang mencoba untuk berkomunikasi dengan Gemini tetapi menggunakan profil tidak asli dan akunnya juga tidak bisa terdeteksi, misal tidak ada konten ya. Jadi Gemini tidak bisa mengetahui wajah orang itu atau siapa dia. Maka ini periodenya Gemini mendapatkan petunjuk, seperti ada feeling atau intuisi kalau Gemini mengenal seseorang itu. Dan sebagian Gemini juga menghubungi seseorang yang jaraknya jauh untuk mencari petunjuk atau mendapatkan bimbingan. Dan seseorang ini punya pengetahuan spiritualitas atau pemikiran yang bijaksana dan punya pengetahuan yang luas, yang mungkin selama ini sudah Gemini kenal dan pernah memberikan Gemini bimbingan atau memang selalu Gemini hubungi ketika Gemini membutuhkan petunjuk. Kemudian Venus masuk ke house kedua Gemini, square dan conjunction. Venus conjunction dengan Moon dan Merkurius di house kedua Gemini pada hari Kamis tanggal 21 Agustus. Ini pertanda baik ya Gemini, ada uang yang diterima. Bisa jadi uang itu memang sudah ada tujuannya, semisal uang yang didapatkan untuk
renovasi tempat tinggal atau properti, atau uang yang datang dari penjualan atau sewa-menyewa atau kontrak properti, atau bisa juga uang yang didapatkan dari fasilitas, misal penjualan mobil atau motor atau handphone. Dan uang ini melalui metode transfer. Bisa jadi ini adalah down payment, uang muka tanda jadi, dan sisanya tergantung kesepakatan ya, tapi ini bisa jadi sebelum awal September. Jadi sejenis pembayaran cash keras ya, Gemini. Namun untuk sebagian Gemini yang selama ini menggunakan kreativitas di media internet atau di aplikasi atau media teknologi, sejak 21 Agustus ada monetize, pencairan dana yang masuk ke rekening Gemini. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus bulan baru berada di house ketiga Gemini. Terjadi conjunction bulan baru dan matahari. Ada juga Ketu di house ketiga Gemini. Ini adalah periode awal Gemini untuk memulai rencana baru ataupun siasat baru atau komunikasi awal berdasarkan informasi yang sudah dikumpulkan, bukti, kejelasan, atau deal yang sudah disepakati sebelumnya. Ini juga adalah periode Gemini untuk mengelola keuangan Gemini. Ini periodenya Gemini keuangannya moncer-moncer nih ya. Kemungkinan Gemini akan meminta bantuan dengan saudara kerabat. Bisa jadi mengenai penjualan atau uang yang ditransfer. Mungkin ada sedikit kendala nantinya pada proses pengiriman uang atau pada perbankan. Dan di new moon ini juga dimulainya nama Gemini digaungkan di tempat yang jauh. Semisal kalau Gemini berada di luar kota, nama Gemini digaungkan di rumahnya, tempat tinggalnya atau kampung halamannya. Jadi bahan pembicaraan, tapi ini mengenai kesuksesan dan keberhasilan Gemini. Semisal keluarga kerabat Gemini menceritakan kalau Gemini baru membeli sebuah rumah atau baru membeli sebuah mobil, dan dikatakan kalau Gemini sukses sekarang. Amin ya, semoga semua Gemini mendapatkan energi positif ini. New Moon di house ketiga ini juga akan memulai Gemini untuk merencanakan menghubungi seseorang atau mengunjungi seseorang, termasuk juga merencanakan perjalanan untuk mengunjungi suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang. Atau bisa jadi ini kabar yang disampaikan Gemini kepada keluarga Gemini yang berada di luar kota bahwa Gemini akan pulang ke rumah. Bisa jadi bulan depan atau awal September. Selanjutnya tanggal 30 Agustus hari Sabtu, Merkurius masuk ke house ketiga Gemini, conjunction dengan Sun atau matahari, dan ada juga Ketu di house ketiga Gemini. Sekitar tanggal 30, 31 atau 1 September ada perjalanan yang dilakukan oleh Gemini untuk bertemu dengan saudara kerabat atau bertemu dengan orang terdekat. Atau bisa jadi ini adalah perjalanan Gemini untuk bertemu seseorang yang selama ini berkenalan dari media sosial atau berteman dari media sosial. Di periode ini juga segala informasi yang Gemini butuhkan, yang Gemini cari tahu, yang Gemini kumpulkan di masa sebelumnya akan lebih jelas terlihat dan akan semakin banyak informasi yang Gemini dapatkan dari orang yang benar-benar terpercaya. Jadi informasinya benar-benar akurat nih di periode ini. Gemini akan sangat aktif dalam berkomunikasi, khususnya berkomunikasi dari media sosial. Ada komunikasi intens Gemini dengan seseorang atau dengan pihak-pihak tertentu. Bisa terkait dengan negosiasi atau pembicaraan penting membahas sesuatu hal yang cukup penting. Semisal mengenai dokumen-dokumen penting, properti, atau dokumen-dokumen kendaraan, atau dokumen perjanjian, kontrak, atau perjanjian kerjasama ya, atau dokumen kendaraan bermotor.
Pada intinya Gemini, ini adalah periodenya Gemini mendapatkan informasi yang sangat penting yang ditunggu-tunggu. Terjadinya deal atau kesepakatan dari sesuatu nilai materi yang berharga termasuk uang, dan ada hal-hal yang perlu diselesaikan atau dibicarakan dengan saudara kerabat Gemini. Akhir Agustus ini adalah momen yang menyibukkan bagi Gemini. Siapkan stamina ya Gemini. Oke, selanjutnya untuk Cancer, matahari masuk ke house kedua Cancer, ada Ketu juga di house kedua Cancer. Sejak hari Minggu tanggal 17 Agustus hingga 16 September. Periode ini akan memberikan peluang untuk Cancer melihat hal-hal yang bisa menguntungkan atau hal-hal yang bisa menghasilkan cuan. Namun karena ada Ketu di house kedua Cancer, peluang cuan atau peluang keuntungan yang bisa didapatkan oleh Cancer masih belum berani Cancer realisasikan. Karena Cancer masih mempertimbangkan gengsi, harga diri, atau kehormatan. Untuk sebagian Cancer mungkin akan mensiasati situasi ini dengan menggunakan juru bicara misalnya, atau menggunakan perwakilan, atau menggunakan agent, yang orang itu adalah orang yang dipercaya oleh Cancer, semisal saudara kerabat Cancer. Semisal Cancer ingin menjual properti atau menjual kendaraan bermotor atau menjual handphone, tapi malu karena menjual aset atau fasilitas. Jadi Cancer akan mensiasati dengan meminta saudara kerabat Cancer untuk menjadi agent atau menjadi perwakilan, menawarkan benda atau aset yang ingin Cancer jual kepada seseorang yang sudah ditargetkan. Kemudian hari Kamis tanggal 21 Agustus Venus masuk ke house pertama Cancer. Ada Merkurius dan Moon juga di house pertama Cancer, tapi tidak terjadi conjunction ya, karena derajat Merkurius sudah 16 derajat dan Moon sudah 18 derajat ketika Venus masuk ke house pertama Cancer. Namun ini tetap ada impact-nya, baik positif ataupun negatifnya. Karena Venus juga square di house pertama Cancer. Ini adalah waktunya Cancer menunjukkan jati diri, eksistensi diri, memperkenalkan diri. Kalau yang tadinya Cancer menjual sesuatu, diwakilkan atau dengan agent, tapi di momen ini Cancer mesti memunculkan diri Cancer, bahwa Cancer lah adalah pemilik dari benda itu. Atau jika ini bisnis atau usaha atau jasa, ini waktunya Cancer untuk langsung berbicara, bertemu, menunjukkan identitas Cancer dengan klien, customer, ataupun mitra untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi. Jika kepercayaan itu sudah didapat, maka bisa terjadi deal atau kesepakatan, semisal jual beli atau kontrak kerja. Bagi sebagian Cancer yang sudah melepaskan atau memajukan proposal lamaran kerja, ini adalah periodenya Cancer untuk maju, untuk menghadapi wawancara. Nah, kalau Cancer selama ini menggunakan kreativitas, inovasi di media sosial, seperti halnya membuat konten di platform tertentu ya, ini periodenya Cancer mendapatkan pengakuan. Misalnya, tembus 100.000 subscriber atau follower, atau 1 juta subscriber atau follower. Karena ada konten Cancer yang viral. Dan ini seperti opportunity ya, Cancer. Sun masih berada di house kedua nih. Jadi momen ini memperlihatkan Cancer kalau kedepannya kreativitas Cancer di platform yang terkait dengan internet akan mendapatkan income atau monetize atau mendapatkan peluang keuntungan, peluang duit, peluang cuan. Nah, tapi mungkin ada sebagian Cancer yang melihat peluang uang dari momen tekanan
yang Cancer berikan kepada figur-figur pemimpin atau otoritas. Kemudian di tanggal 23 Agustus, hari Sabtu, bulan baru terjadi di house kedua Cancer, conjunction dengan matahari, dan ada juga Ketu di house kedua Cancer. Ini adalah periodenya Cancer memulai langkah baru, pekerjaan baru untuk mendapatkan uang. Kalau ini pekerjaan baru, jika terkait dengan bisnis ataupun usaha, ada down payment yang diterima. Tapi kalau ini pekerjaan baru jangka 30 hari atau 1 bulan atau 1 minggu, maka pekerjaannya dulu dimulai, baru nantinya honor ataupun gaji akan diterima setelah pekerjaan selesai. Karena itu, ini adalah awal Cancer untuk menunjukkan kepada customer, klien, publik, pimpinan, bahwa Cancer adalah orang yang bisa dipercaya memegang pekerjaan ataupun proyek ini yang diterima oleh Cancer dan menunjukkan loyalitas kinerja Cancer dengan semaksimal mungkin. Bagi sebagian Cancer yang telah berencana untuk melakukan revisi atau renovasi atau mengganti fasilitas yang rusak atau memperbaiki fasilitas yang rusak, semisal kendaraan bermotor atau rumah yang perlu sedikit atau banyaknya direnovasi, memerlukan uang tentu saja ya. Ini adalah awal Cancer untuk mulai merencanakan anggaran keuangan untuk yang dibutuhkan, untuk revisi ataupun renovasi ataupun perbaikan ataupun mengganti hal-hal yang diperlukan. Jadi ini adalah momen Cancer dapat duit nih, tetapi Cancer harus benar-benar mengatur anggaran ini dengan sebaik-baiknya. Karena Rahu juga berada di house ke-8 Cancer. Kalau Cancer nggak hati-hati, maka bisa terjadi kerugian, permusuhan dan perdebatan karena perselisihan uang, atau salah dalam menetapkan pembiayaan sehingga bisa terjadi uang yang loss, hilang atau nggak tahu kemana, terlihat habis aja gitu untuk keperluan-keperluan yang sebenarnya nggak penting. Oke, selanjutnya hari Sabtu tanggal 30 Agustus, Merkurius masuk ke house kedua Cancer, conjunction dengan matahari, dan ada juga Ketu di house kedua Cancer. Ini adalah momen Cancer mendapatkan dana tambahan, dana anggaran, atau mendapatkan uang dari sumber pekerjaan yang sudah selesai dituntaskan atau pekerjaan yang sudah berjalan 50%. Jadi seperti ada dana yang bisa dicairkan atau dana yang bisa diterima oleh Cancer. Semakin di titik ini, semakin Cancer mesti memperhatikan hasil akhirnya. Karena hasil akhir akan menentukan nilai atau upgrade Cancer selanjutnya. Kalau customer, klien, mitra memberikan bintang 1, maka ini berdampak ke kehormatan, harga diri, nama baik, dan profesionalitas Cancer selanjutnya. Dan hati-hati banget ya Cancer, karena Mars juga berada di house ketiga Cancer. Salah kata dalam menjelaskan atau dalam berkomunikasi bisa menyebabkan image yang kurang baik untuk Cancer. Dan sarannya lagi, Cancer tidak hanya memikirkan uang ataupun keuntungan, tapi lebih prioritaskan nilai estetika ataupun keindahan hasil dari pekerjaan Cancer. Serta tentu saja karena ada pengaruh itu, nilai-nilai spiritual. Semisalnya apa nilai-nilai spiritual itu? Olesan kasih sayang, ketulusan, dan loyalitas ya Cancer. Oke Cancer, sukses ya. Selanjutnya untuk Leo, selamat ulang tahun Leo. Matahari masuk ke house pertama Leo, ada Ketu juga di house pertama Leo. Di hari Minggu tanggal 17 Agustus hingga 16 September, matahari menetap di house pertama Leo. Kalau tidak ada Ketu di house pertama Leo, energi Leo bersinar banget, percaya diri banget, dan eksistensi.
Tapi karena ada Ketu, ini membawa pandangan dan pemikiran-pemikiran spiritualitas. Semisal tidak lagi ingin merayakan acara ulang tahun, mungkin mengambil momen untuk contemplate di hari ulang tahun, perenungan, atau berpuasa, atau berderma. Bentuk-bentuk rasa syukur yang ditunjukkan dengan jalan spiritualitas. Sebaliknya kan kalau jalan duniawi, bentuk rasa syukurnya dengan party, selebrasi, menari-nari ya. Nah, gitu memutus itu semua. Pada momen ini mungkin sebagian Leo merasa kebingungan dengan tujuan hidupnya. Merasa ingin diperhatikan, ingin disayang, ingin dicintai, ingin dipuji. Tapi satu sisi juga tidak terlalu senang mendapatkan itu. Seperti kehilangan sesuatu yang saat ini sedang Leo cari, apa yang hilang itu. Namun di momen ini juga, Leo akan menemukan tujuan baru hidup Leo dan menemukan pandangan journey baru, perjalanan baru yang akan dijalani oleh Leo ke depannya. Pada situasi ini mungkin sebagian Leo merasakan relationship ataupun pernikahan tidak membawa ketenangan dan kedamaian. Seperti ada rasa asing meskipun dengan pasangan yang sudah bertahun-tahun bersama dengan Leo. Namun untuk sebagian Leo yang selama ini sudah berfokus di jalan spiritualitas, misalnya sebagai pemuka agama atau mentor atau coach, tetapi yang berkaitan dengan mentality, spiritualitas, atau motivasi, bisa mendapatkan eksistensi dengan jalan yang tidak terduga. Namun bagi Leo yang selama ini berfokus semisal pada jabatan atau ingin mengejar hubungan asmara yang bahagia, yang romans, atau fokus banget mengejar uang ataupun pendapatan, justru bisa merasakan momen keputusasaan. Tapi lagi-lagi di titik ini Leo menemukan life purpose yang baru. Bisa dikatakan pencerahan atau kebangkitan spiritualitas. Oke, selanjutnya di hari Kamis tanggal 21 Agustus, Venus masuk ke house ke-12 Leo. Venus square, dan di house ke-12 Leo ada Moon dan Merkurius. Oke, ini adalah momen Leo menerima hasil, bisa itu gaji ataupun honor dari pekerjaan yang sudah Leo lakukan, tetapi Leo mesti menghitung dan membagi-bagi untuk kebutuhan-kebutuhan Leo, untuk pembayaran-pembayaran berupa kewajiban ataupun tanggungan. Sebagian Leo, jika berbisnis berkaitan dengan internasional atau ekspor-import, sepertinya ada perubahan yang tidak terduga mengenai semisal pajak atau peraturan bea cukai misalnya, atau peraturan imigrasi misalnya, atau aturan visa, dan lain-lain. Jadi ini mesti diperjuangkan, mesti diselesaikan karena ada modal yang sudah Leo investasikan dan ada juga keuntungan yang sudah Leo perhitungkan yang akan Leo dapatkan. Apabila ini semuanya lancar, tetapi jika terkendala seperti ini, harus dihitung lagi berapa biaya yang mesti dikeluarkan sehingga biaya itu juga akan memotong keuntungan yang sudah diperhitungkan oleh Leo. Sebagian Leo juga sepertinya mesti menyelesaikan uang atau dana yang berada di dalam rekening perbankan. Namun apabila ada sebagian Leo yang memiliki pinjaman di bank atau kredit, ada momen untuk menuntaskan atau menyelesaikan tunggakan. Tapi sepertinya perlu ada negosiasi ataupun pembicaraan mengenai potongan pembayaran. Kemudian di tanggal 23 Agustus hari Sabtu bulan baru terjadi di house pertama Leo, conjunction dengan Sun, dan ada juga Ketu di house pertama Leo. Ini menjadi periode awal untuk Leo
mulai melakukan hal-hal yang terkait dengan diri Leo. Seperti mulai untuk memperkenalkan diri, mulai untuk eksistensi, mulai untuk beradaptasi, mulai untuk mengeluarkan ide-ide kreatif Leo. Khususnya apabila Leo terkait dengan dunia internet, aplikasi, atau media sosial. Dan ini juga adalah awal periode Leo untuk menyelesaikan hal-hal yang masih belum selesai. Hal-hal yang masih nyangkut, semisal pembayaran kewajiban, atau penyelesaian tunggakan, atau kalau ada komunikasi yang belum terselesaikan antara Leo dengan seseorang, ini waktunya untuk ngomong secara terus terang. Mungkin pada periode ini jika sebagian Leo berurusan dengan internasional atau pemerintahan, mungkin ada yang berencana untuk menggunakan jasa pakar, semisal jasa pengacara atau bantuan hukum. Kemudian di hari Sabtu tanggal 30 Agustus, Merkurius masuk ke house pertama Leo, terjadi conjunction dengan matahari. Ada juga Ketu berada di house pertama Leo. Ya, ini adalah momen Leo maju, speak up, menunjukkan jati diri dan menunjukkan power, mengungkapkan hak-hak yang perlu didapatkan oleh Leo. Leo akan tampil dengan kepercayaan diri dan komunikatif. Meskipun di momen ini Leo membutuhkan advice dari seseorang, tapi ini tidak menutup dan tidak membatasi sisi komunikatif dari Leo. Ada uang, materi, benda atas nama Leo atau kepemilikan Leo yang akan Leo perjuangkan. Atau bisa jadi penjualan properti yang ada sangkut pautnya dengan nama Leo. Bisa jadi ini harta bersama, jadi kepemilikan bersama antara suami istri. Atau harta orang tua yang diwakilkan kepada Leo untuk menjual. Kalau bukan properti, ini bisa saja kendaraan bermotor atau handphone. Atau benda-benda fasilitas yang digunakan, semisal televisi, AC, yang diperjualbelikan. Hasilnya bagaimana? Saya lihat dari posisi Merkurius yang akan masuk ke house kedua Leo, ini menggambarkan Leo akan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan hasil dari proses yang sudah Leo perjuangkan. Dan momen ini bisa berakhir dengan perubahan identitas. Bisa jadi identitas kepemilikan dari kepemilikan orang lain menjadi milik Leo, atas nama Leo dong ya, atau sebaliknya, dari nama Leo menjadi milik orang lain. Atau sebagian Leo mendapatkan pengakuan dari posisi dan jabatan. Semisal Leo mendapatkan surat keputusan untuk penempatan wilayah kerja. Oke, Leo, kesimpulannya ini adalah momen Leo untuk memperjuangkan hasil keuntungan dan memperjuangkan hasil kerja keras selama ini. Mungkin ada yang perlu dilepaskan, ada yang perlu dibayarkan, tapi semuanya penuh dengan perhitungan dari sisi untung dan ruginya. Serta ini akan membawa periode baru untuk Leo, memulai tahap-tahap baru di dalam kehidupan Leo dengan identitas yang baru atau dengan profil yang baru yang dilekatkan kepada Leo di periode baru ini. Dan juga kepercayaan diri yang baru dengan tujuan hidup baru, mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan keamanan dalam hidup. Selanjutnya untuk Virgo, matahari masuk ke house ke-12 Virgo, ada Ketu juga di house ke-12 Virgo pada hari Minggu tanggal 17 Agustus. Dan matahari menetap di house ke-12 Virgo hingga 16 September. Sementara posisi Mars masih berada di house pertama Virgo. Sebelumnya Mars berada di house ke-12 Virgo. Yang artinya sebelumnya Virgo mengalami masalah kesehatan ketika Mars berada di house ke-12. Nah, ketika Mars berada di house pertama Virgo, ini adalah masa pemulihan Virgo. Tetap jaga kondisi fisik, tetap
ingat pesan-pesan dokter dan jangan lupa jadwal konsultasi ke dokter. Sun yang berada di house ke-12 menggambarkan Virgo menemukan tempat yang baru. Bisa ini lokasi pekerjaan atau lokasi tempat tinggal. Matahari menerangi hal-hal yang perlu dilakukan oleh Virgo. Jadi Virgo seperti bisa melihat hal-hal apa yang perlu dilakukan selanjutnya, kewajiban-kewajiban apa yang perlu ditata, diselesaikan, dirapikan. Selama matahari berada di house ke-12 Virgo, segala pekerjaan, kewajiban yang perlu Virgo selesaikan akan terselesaikan. Ada periode hingga 16 September. Pada periode ini juga ada akumulasi atau perhitungan dari investasi di masa yang lalu. Entah itu investasi dalam bentuk tabungan, deposito, atau aset. Dan sepertinya ini juga akan merepotkan ya Virgo, karena terlihat dari posisi planet-planet tidak hanya tempat tinggal yang berubah, tetapi juga tempat usaha atau tempat kerja. Jadi untuk sebagian Virgo sepertinya ini adalah momen persiapan perpindahan atau mendengarkan isu mengenai perpindahan atau relokasi tempat kerja. Atau sebagian lagi Virgo, ini momen yang menyibukkan untuk mempersiapkan selebrasi pernikahan. Oke, kemudian di hari Kamis tanggal 21 Agustus, Venus masuk ke House 11 Virgo. Venus square, ada Merkurius dan Moon di House ke-11 Virgo. Ada informasi, kabar, atau kunjungan seseorang yang mengunjungi Virgo, menemui Virgo, melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Virgo. Bisa saja untuk menghadiri acara selebrasi pernikahan atau open house atau kegiatan reuni ya Virgo. Nah, kalau ini informasi ataupun kabar atau pesan, ini mengenai pekerjaan, bisnis ataupun usaha yang sebelumnya sudah dibicarakan. Ini momennya untuk menyepakati dan memulai investasi. Memulai investasi bukan hanya terkait investasi uang saja, tapi juga investasi waktu, fokus, energi, dan juga pemikiran-pemikiran. Bisa saja terjadi kontrak ataupun perjanjian di momen ini ya Virgo. Namun karena ada pengaruh Moon di house ke-11 Virgo, bisa jadi ini adalah perjanjian ataupun kesepakatan yang di masa sebelumnya dirahasiakan atau tidak terlalu diungkapkan. Bisa jadi kepada pasangan atau kepada orang tua atau kepada pimpinan jika ini terkait dengan pekerjaan. Nah, di momen ini semuanya diungkapkan oleh Virgo. Bagi Virgo single, sepertinya ada seseorang dari masa lalu, bisa jadi mantan atau seseorang yang pernah mengenal Virgo, mungkin pernah menjadi teman atau pernah kenal, menghubungi Virgo dari media sosial. Mungkin dia mengatakan sudah lama banget mencari keberadaan Virgo, tapi baru ini ketemunya. Kalau dia mengatakan itu, ya dia jujur. Karena terlihat di sini ada sisi misterius atau sisi diri Virgo yang tersembunyi selama ini yang pada periode ini terungkap atau lebih terlihat. Kemudian bulan baru terjadi di house ke-12 Virgo, terjadi conjunction bulan baru dan matahari, ada juga Ketu di house ke-12 Virgo. Bulan baru terjadi di hari Sabtu tanggal 23 Agustus. Iya, ini periode Virgo memulai investasi baru atau take over properti atau kendaraan. Ada juga sebagian Virgo yang melakukan perjalanan dalam rangka honeymoon ya. Bisa juga ada yang perjalanannya ke tanah suci. Kalaupun ini belum dilakukan sekarang, ada pemikiran-pemikiran dan rencana yang disusun untuk melakukan perjalanan honeymoon atau perjalanan ke luar negeri dalam rangka perjalanan spiritual. Bagi sebagian Virgo yang sudah melakukan akad
kredit dengan lembaga pembiayaan. Ini adalah tahap pertama untuk memulai pembayaran. Dengan sistem sudah bisa menikmati benda yang dikredit. Pengaruh K2 di house ke-12 tidak terlalu mendukung energi dari matahari, namun lebih memperkuat energi dari bulan. Satu sisi ini positif karena gambarannya memutus atau menyelesaikan. Kalau memutus mungkin ada hal-hal yang perlu diputuskan dan dilepaskan dari kehidupan Virgo, hal-hal yang tadinya membuat tidak nyaman, agar Virgo bisa merasakan kehidupan yang lebih nyaman dan lebih tentram. Kalau menyelesaikan ini bisa terkait dengan hutang ataupun kewajiban-kewajiban, dengan mengingat harga diri sebagai orang tua atau jika Virgo sebagai anak, harga diri orang tua. Kemudian di hari Sabtu tanggal 30 Agustus, Merkurius masuk ke house ke-12 Virgo conjunction dengan matahari, ada K2 di house ke-12 Virgo. Ada informasi ataupun kabar yang datang mengenai pekerjaan. Mungkin juga ini tagihan pajak atau tagihan pekerjaan yang belum diselesaikan yang mesti diselesaikan. Ada perjalanan atau pergerakan intensitas ya, jadi seperti perjalanan bolak-balik. Mungkin ini perjalanan kalau keluar kota, pulang pergi, menginap satu malam atau tidak menginap. Begitu sampai keluar kota, selesaikan pekerjaan beberapa jam kemudian balik lagi. Mungkin sebagian Virgo akan berurusan dengan pemerintahan, imigrasi, bea cukai, atau peraturan-peraturan baru di luar negeri apabila Virgo berkaitan dengan bisnis, perdagangan, atau pekerjaan atau perjalanan ke luar negeri atau internasional. Sebagian Virgo juga melewati momen realisasi dari negosiasi yang sudah terjadi di masa sebelumnya. Ini negosiasi bisa jadi ada kaitannya dengan properti atau rumah ya Virgo. Semisal penjualan atau kontrak penyewaan properti. Bisa jadi untuk tempat tinggal atau tempat bisnis, tempat usaha. Nah, tadi ada saya sebutkan mengenai take over. Seperti meneruskan usaha milik orang lain atau meneruskan cicilan kendaraan ataupun properti orang lain. Yang pengalihannya tentu saja secara resmi yang diketahui oleh lembaga pembiayaan. Ini momennya Virgo. Kalau memang di masa sebelumnya Virgo sudah deal, sepakat, dan memang sudah berminat, ini momennya untuk merealisasikan. Ada pelepasan dan ada penerimaan di momen ini. Jadi ini bisa terbolak-balik ya Virgo. Kalau posisi Virgo sebagai pelepas, maka ada yang menerima. Sebaliknya kalau posisi Virgo menerima, maka ada yang melepas kepada Virgo. Oke Virgo, pada intinya ini adalah momen Virgo mendapatkan hal-hal baru, memulai hal-hal yang baru, baik itu di tempat tinggal atau di tempat kerja yang baru, atau memulai bisnis usaha yang baru, atau memulai kehidupan yang baru karena baru melangsungkan pernikahan untuk sebagian. Dan tetap ingat, ini juga adalah momen Virgo mendapatkan fisik yang baru, fisik yang tidak lagi sama seperti yang dulu karena baru mengalami masalah kesehatan yang sudah diketahui oleh Virgo. Sehingga perlu mempertimbangkan memberikan hal-hal yang terbaik untuk diri sendiri. Jaga kesehatan Virgo, tetap sehat dan semangat. Selanjutnya, Libra. Matahari masuk ke house ke-11 Libra, ada juga K2 di house ke-11 Libra. Pada hari Minggu tanggal 17 Agustus, Matahari menetap di house ke-11 Libra hingga 16 September. Selama periode ini Libra punya visi untuk masa depan. Punya rencana-rencana juga untuk investasi jangka panjang. Tapi Libra masih bingung, masih ragu, mana yang lebih didahulukan. Karena investasi maupun rencana Libra membutuhkan biaya. Apabila Libra melanjutkan rencana untuk investasi, maka uang atau biaya yang Libra investasikan tidak bisa bergerak, tidak bisa menghasilkan. Semisal biaya itu untuk revisi atau renovasi tempat tinggal atau renovasi tempat usaha atau investasi di bidang keilmuan, pendidikan,
akan menghasilkan juga suatu hari nanti, apalagi jika terkait dengan ilmu pendidikan, tapi tidak sekarang. Sementara yang Libra pikirkan adalah bagaimana caranya agar bisa berinvestasi namun bisa mendapatkan penghasilan setiap bulan. Karena ada pengaruh gitu, maka Libra mulai menilik, mengamati investasi seperti misalnya reksadana, pasar saham. Libra mulai googling nih, mencari tahu tentang investasi apa yang aman dan bisa menghasilkan untuk Libra dalam setiap bulannya. Pemikiran-pemikiran Libra untuk investasi jangka panjang ini tidak hanya terkait dengan uang dan materi, tapi juga bisa terkait dengan hubungan pertemanan, relationship, atau pernikahan, atau hubungan dengan orang-orang terdekat. Semisal Libra menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran untuk melibatkan diri dalam kehidupan orang-orang yang Libra pikir bisa menjalin koneksi dengan Libra hingga nanti jangka panjang dan masa depan. Di fase ini juga karena matahari menyinari house ke-11 yang beroposit dengan house ke-5, maka ini menggambarkan situasi Libra saat ini dan masa lalu. Matahari menggambarkan kehormatan dan harga diri. Mungkin sebagian Libra di momen ini kembali mengenang hal-hal yang terjadi di masa lalu, tapi yang didapatkan Libra bukan rasa bangga yang terlalu tinggi, namun rasa sungkan atau malu kepada diri sendiri. Semisal, dulu saya kok emosinya begitu banget ya? Atau dulu saya kok ambisius banget ya? Atau dulu saya kok idealis banget ya? Macam-macam. Kenangan-kenangan dari masa lalu muncul di alam pikiran Libra, tapi di fase ini karena pandangan spiritualitas Libra semakin luas, maka ada kesadaran Libra dalam berpikir untuk berhati-hati ke depannya dan lebih mempertimbangkan ke depannya tentang langkah-langkah apa yang akan diambil Libra ke depannya. Ada sebagian Libra juga yang punya visi untuk menulis buku atau melakukan pekerjaan yang terkait dengan komunikasi, marketing, tulisan, atau negosiasi. Kemudian di hari Kamis tanggal 21 Agustus, Venus masuk ke house ke-10 Libra, bertemu dengan Merkurius dan bulan di house ke-10 Libra. Venus juga square. Momen ini memberikan peluang kepada Libra untuk menyepakati atau menerima kesepakatan atau menjalin kesepakatan kerja, profesionalitas. Namun ini bukan pekerjaan untuk tampil di hadapan publik, tapi pekerjaan di balik layar. Semisal, Libra akan memulai pekerjaan yang sudah direncanakan oleh Libra untuk menulis sebuah buku, atau bisa jadi bisnis ataupun usaha tapi ada kaitannya dengan kertas, desain, internet, aplikasi, konten, kegiatan produktif yang menghasilkan. Nah, bagi sebagian Libra yang memang sudah berkecimpung di bidang media sosial, konten, aplikasi, internet, di periode ini ada monetize yang Libra dapatkan. Sepertinya monetize ini juga sudah tertunda sekian lama, tapi baru bisa tercairkan di tanggal ini, 21 Agustus hingga 23 Agustus. Nah, bisa jadi juga pekerjaan yang ditawarkan kepada Libra ini adalah pekerjaan yang rahasia atau Libra dituntut untuk menjaga identitas seseorang atau kerahasiaan dari informasi dari orang yang terkait kerjasama dengan Libra, semisal pasien, customer, klien, mitra, atau kolega Libra. Mungkin ada sebagian Libra juga yang diminta untuk melakukan perjalanan untuk nemenin seseorang. Sebagian Libra yang berkecimpung di dunia edukasi atau fokus pada pendidikan, ada kesempatan untuk semisal mengajar atau menjadi pembicara dalam seminar. Ini akan menambah pemasukan untuk Libra ya, pemasukan uang tentunya. Kemudian di tanggal 23 Agustus hari Sabtu, terjadi bulan baru di house ke-11 Libra, ada juga matahari di house ke-11 Libra dan ada Ketu di house ke-11 Libra.
Ini adalah periode awal untuk Libra melihat lebih jelas keuntungan yang bisa didapatkan, bagian yang bisa didapatkan dari kesepakatan kerja, kontrak kerja, atau kerjasama, atau pekerjaan Libra secara mandiri. Ada akumulasi mengenai modal dan laba bersih. Jadi pada periode ini juga kalau ada dana monetize yang berkaitan dengan aplikasi atau internet yang masih nyangkut, di 23 Agustus ini bisa tercairkan Libra, bisa masuk ke dalam rekening Libra. Bulan baru di house ke-11 ini akan membawa banyak keuntungan untuk Libra karena house ke-11 adalah area hasil, area keuntungan, area manfaat dari apa yang sudah Libra perjuangkan, yang Libra kerjakan. Dan momen bulan baru ini hingga 6 bulan ke depan ya teman-teman Libra. Diawali dengan new moon, disudahi dengan full moon di next 6 bulan ke depan. Manfaatkan momen ini Libra untuk mengumpul hasil, tapi juga gunakan hasil yang Libra dapatkan untuk dialokasikan pada tempat-tempat yang memang sangat diperlukan oleh Libra. Kalau tidak diperlukan banget, ditabung ya Libra. Posisi matahari dan bulan serta Ketu di house ke-11 Libra ini juga memperlihatkan Libra semakin jauh melangkah dari kehidupan masa lalu Libra. Semakin terlihat perbedaan apabila dibandingkan Libra yang sekarang dengan Libra yang dulu. Ketika Libra melihat ke belakang, teman-teman Libra yang dulu mungkin masih berada dalam situasi penuh dengan ambisi, masih berada dalam circle mengejar validasi. Tapi Libra berada di titik ini dengan tidak lagi mementingkan itu semua. Inilah yang membuat Libra kurang begitu tertarik untuk bergabung dengan circle lama Libra dan lebih berpikir untuk menginvestasikan waktu Libra dengan circle pertemanan yang baru, dengan pemikiran-pemikiran spiritualitas atau ide-ide kreatif yang bermanfaat atau ilmu-ilmu yang berguna. Kalaupun tidak bergabung dalam circle itu, Libra memilih untuk sendiri sebagai seorang alpha. Ini juga menjadi bagian dari langkah Libra ke depannya, menginvestasikan waktu, tenaga, pemikiran-pemikiran untuk kehidupan saat ini dan masa depan yang lebih tentram. Tidak mengejar validasi atau ambisi ataupun obsesi ya. Ambisi dan obsesi sudah diputuskan oleh Ketu yang berada di house ke-11 Libra. Namun ini juga tidak permanen ya teman-teman, karena Ketu kan berada di house ke-11 Libra ini hingga tahun 2026. Kemudian akan transit ke house ke-10 Libra. Meskipun jalannya tetap sama, yaitu rencana Libra saat ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menenteramkan, yang lebih damai, yang lebih aman. Itu juga akan menjadi aktivitas Libra, menjadi bagian mungkin profesi atau pekerjaan, bisnis ataupun usaha di tahun 2026 hingga tahun 2028 ketika Ketu masuk ke house ke-10 Libra. Sebenarnya masih jauh ketika saya memberikan informasi ini kepada teman-teman. Tapi ya mungkin ada sebagian teman-teman yang membutuhkan petunjuk ini ya. Oke, Libra, kemudian di hari Sabtu tanggal 30 Agustus Merkurius masuk ke house ke-11 Libra. Terjadi conjunction Merkurius dan Matahari. Di house ke-11 Libra ada Ketu juga di house ke-11 Libra. Ada perjalanan, ada sesuatu yang dihantarkan. Ada informasi, ada hasil, konklusi, kesimpulan yang Libra terima mengenai hasil pekerjaan Libra, atau kalau di masa sebelumnya ada yang Libra kerjakan, ini momennya Libra melihat hasilnya. Ada nilai yang Libra dapatkan kalau di masa sebelumnya ada tes kompetensi yang Libra ikuti, atau jika ada kompetisi yang Libra ikuti. Mungkin sebagian Libra dikunjungi oleh seorang teman yang dulu berkaitan dengan pendidikan Libra, semisal satu masa pendidikan dulunya, atau bisa juga satu profesi dulunya. Kalaupun bukan Libra yang dikunjungi, bisa jadi ini
bentuknya undangan untuk Libra menghadiri momen selebrasi dari seorang teman di masa lalu, masih juga menjadi teman di masa sekarang ya, tapi sudah lama nggak ketemu atau sesekali pertemuannya dalam momen reuni. Jadi momen undangan ini juga adalah momen Libra untuk menghadiri reuni atau pertemuan dengan teman-teman Libra, bisa jadi dalam lingkungan sosial dulunya atau komunitas atau lingkungan pendidikan. Dan sebagian Libra mungkin pada periode ini menerima kabar mengenai mantan dulunya, tapi bukan kabar yang menyentuh Libra, semisal kabar bagaimana situasi dan keadaan dia sekarang. Mungkin kalau sudah menikah, Libra dikabarin, Libra si Anu ternyata sudah menikah loh. Atau Libra sekarang si Anu mantan kamu dulu udah nggak di Indonesia lagi loh, dia sudah di luar negeri sekarang. Atau lain-lain ya. Jadi ada isu yang Libra dengar, kabar, informasi tentang seseorang yang pernah dekat dengan Libra di masa yang lalu. Nah, karena pada periode ini juga dipengaruhi oleh Mars yang derajatnya sudah cukup tinggi, 21 derajat di house ke-12 Libra, maka kuat banget dorongan Libra untuk menuntaskan, bahkan mengakhiri hubungan Libra. Ini bisa jadi dalam relationship ya, yang Libra rasakan tidak ada manfaatnya lagi. Baik itu manfaat keamanan, kedamaian, ketenangan, atau manfaat keuntungan dari sisi materi. Mungkin Libra merasa sering dirugikan ya. Atau ini mengenai pekerjaan. Libra merasa ada dorongan untuk meninggalkan pekerjaan ataupun profesi yang sebenarnya Libra cintai. Karena ada pengaruh Venus di house ke-10 Libra. Namun di fase ini Libra berpikir ada yang lebih penting dari itu. Ada yang lebih penting dari cinta. Ada yang lebih urgent yang mesti Libra prioritaskan untuk saat ini. Kalau ada pekerjaan yang Libra berikan kepada seseorang di periode 2 minggu sebelumnya, maka ini periodenya Libra menyelesaikan pembayaran akhir. Kesimpulannya Libra, ini adalah momen Libra memperbaharui visi Libra ke depannya, rencana masa depan, dan rencana jangka panjang kehidupan Libra. Juga terkait dengan kesiapan Libra untuk menata finansial Libra agar di masa depan bisa seupaya mungkin untuk stabil. Libra mengerahkan seluruh kemampuan Libra dari sisi ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan formal atau non-formal, potensi, bakat, mungkin keahlian ataupun pengalaman-pengalaman Libra di momen ini untuk mendapatkan peluang agar bisa mendapatkan income yang lebih, agar Libra merasa tetap dalam situasi keamanan finansial. Oke, selanjutnya untuk Scorpio. Matahari masuk ke house ke-10 Scorpio, ada juga Ketu di house ke-10 Scorpio di hari Minggu tanggal 17 Agustus. Matahari menetap di house ke-10 Scorpio ini hingga 16 September. Ada kebingungan, overthinking di area karir, pekerjaan, bisnis ataupun usaha yang dijalankan oleh Scorpio. Kebingungan ini antara harga diri, kehormatan, gengsi yang dipertahankan oleh Scorpio, tapi ada juga upaya untuk merubah itu semua. Seperti berada di antara pilihan mesti bersikap baik, luluh, lembut, halus, atau bersikap tegas, disiplin, dan prinsipal. Sebenarnya di momen ini Scorpio sudah bisa melihat dengan jelas bagaimana perkembangan karir, pekerjaan, bisnis ataupun usaha yang dijalani oleh Scorpio untuk titik saat ini, bahkan mungkin untuk beberapa bulan ke depannya atau hingga akhir tahun 2025. Tapi seperti ada harga diri, gengsi, dan kehormatan yang dipertahankan oleh Scorpio, dan justru ini membuat tidak tenang, membuat cemas ya, dan membuat Scorpio berada dalam kebingungan. Meskipun ya, posisi Saturnus retrograde. Kenapa saya kaitkan dengan Saturnus? Karena
Matahari berada di area pekerjaan, karir, profesi, bisnis ataupun usaha yang dijalani oleh Scorpio masing-masing yang mana tentunya akan berkaitan dengan pimpinan, figur-figur otoritas atau pemerintahan. Dan itu adalah gambaran dari Saturnus yang retrograde di house kelima Scorpio. Beroposit dengan house ke-11 Scorpio ada Mars di konstelasi Virgo. Jadi pada situasi ini meskipun Scorpio menunjukkan sisi prinsipal, tegas, disiplin, figur pemimpin, leader, atau figur-figur otoritas yang terkait dengan Scorpio lebih menunjukkan sikap luluh kepada Scorpio. Namun sikap luluh ini bukan berarti memberikan apa yang dituntut atau diminta oleh Scorpio, tapi lebih tidak memperdulikan sikap Scorpio yang tegas, disiplin, atau bersikap prinsipal. Namun, sikap ini juga karena mengakui kecerdasan Scorpio, keahlian Scorpio, ditandai dengan Merkuri yang berada di house ke-9 Scorpio. Meskipun tidak langsung menunjukkan sikap memuji atau menyanjung Scorpio. Namun, justru sikap ini sedikit banyaknya membuat Scorpio merasakan anxiety untuk sesaat. Kemudian kebingungan juga terkait dengan masa depan Scorpio. Masa depan di dalam pekerjaan yang dijalani oleh Scorpio, profesi bisnis ataupun usaha yang dijalani Scorpio, atau masa depan dalam rumah tangga atau masa depan percintaan Scorpio jika masih single atau jika menjalani relationship dengan seseorang. Kemudian di hari Kamis tanggal 21 Agustus, Venus masuk ke house ke-9 Scorpio. Ada Merkurius dan Moon juga di house ke-9 Scorpio. Ini makna yang bagus Scorpio jika Scorpio ada kaitan dengan dunia pendidikan, baik itu sebagai siswa atau sebagai pengajar. Ada momen approval atau persetujuan, dan persetujuan ini bermakna adanya kontrak ataupun ikatan kerja hingga dalam jangka minimal 6 bulan atau 1 tahun ke depan, dan tentunya ada income, uang yang didapatkan dari approval ini. Mungkin sebagian Scorpio ada yang mendapatkan warisan dari orang tua, wasiat atau hadiah dari orang tua jika orang tua masih ada. Hadiah yang diberikan orang tua mungkin tidak bisa dinilai dari nilainya, tapi dari kegunaannya yang bisa jadi ini ilmu pengetahuan atau amanah yang sangat bermanfaat untuk masa depan Scorpio. Ada juga informasi ataupun kabar yang datang, ada komunikasi intens antara Scorpio dengan seseorang melalui media sosial atau chatting, email yang sifatnya di balik layar. Maksudnya tidak bertemu secara langsung, tapi komunikasi ini cukup rutin. Ada kabar baik yang diterima oleh Scorpio. Sebagian Scorpio bisa terjadi ya, ini mengenai informasi kehamilan. Sebagian Scorpio mendapatkan hasil ataupun keuntungan ataupun bagian berupa nilai materi, uang, dari ilmu pengetahuan, dari potensi ataupun dari bakat ataupun dari kreativitas. Kalau Scorpio selama ini sudah berkecimpung di dunia kreativitas seperti misalnya kreator, ada surat ataupun kabar yang ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan sampai nih surat itu yang berupa informasi persetujuan di hari Kamis tanggal 21 Agustus atau 23 Agustus ketika bulan baru di house ke-10 Scorpio. Sebagian Scorpio melakukan perjalanan, tapi ini tidak sendiri, bersama dengan seseorang yang cukup dekat dengan Scorpio. Tapi perjalanan ini ke tempat yang cukup berbahaya atau tempat ekstrim yang membutuhkan ketahanan stamina atau fisik, juga persiapan matang. Mungkin ada sebagian Scorpio yang single khususnya bertemu seseorang dalam perjalanan atau dari media sosial. Namun jika ini mengenai warisan, wasiat, atau harta orang tua, Scorpio akan terkait dengan saudara kerabat. Semisal ada saudara kerabat yang mengunjungi Scorpio atau berusaha untuk
berbicara dengan Scorpio mengenai pembagian warisan, wasiat ataupun harta orang tua. Apakah Scorpio akan mendapatkan bagian ataukah mereka yang meminta bagian kepada Scorpio? Namun pada intinya bantuan Scorpio atau upaya Scorpio sangat dibutuhkan oleh mereka. Jangan lupa dicek email spam ya Scorpio, siapa tahu ada email, message, surat yang nyangkut di kotak pos. Karena pengaruh Moon di house ke-9 ini bisa menyebabkan komunikasi ataupun negosiasi terselubung di balik layar atau perlu diperjelas. Oke? Kemudian bulan baru di tanggal 23 Agustus hari Sabtu terjadi di house ke-10 Scorpio. Ada juga matahari dan Ketu di house ke-10 Scorpio. Ini menjadi momen periode baru untuk Scorpio memulai pekerjaan baru, kegiatan baru, aktivitas yang baru. Mungkin sebagian Scorpio ada yang memulai bisnis online atau melalui media aplikasi atau media sosial. Atau sebagian Scorpio mulai menjalankan kegiatan-kegiatan produktif yang dicoba yang terkait dengan pasar saham atau reksadana. Meskipun Scorpio masih kebingungan dengan cara kerjanya, tapi Scorpio masih terus mempelajarinya. Mungkin sebagian Scorpio berusaha untuk ikut pendidikan singkat, semisal konsultasi dengan ahli atau coach terkait dengan bidang yang Scorpio ingin kerjakan. Di periode ini meskipun Scorpio merasa kebingungan, ada keyakinan yang sangat kuat untuk berinvestasi. Sarannya tetap waspada ya Scorpio. Karena Mars saat ini berada di house ke-11 Scorpio. Artinya kan akan transit ke house ke-12 Scorpio. Sementara house ke-12 ini ada kaitannya dengan hukum dan kerugian. Mudah-mudahan maknanya positif untuk semua Scorpio, tapi jika secara general yang terbaca pada chart Scorpio ini, keyakinan yang cukup tinggi atas spekulasi Scorpio bisa menyebabkan kerugian karena belum matangnya pengetahuan Scorpio. Tapi karena Venus dan Merkurius berada di house ke-9 Scorpio, jadi Scorpio ini merasa terbimbing dan mengikuti saran dari seseorang yang Scorpio percayai. Semoga saja ada planet positif di setiap lagna personal Scorpio yang menghindari Scorpio dari terjadinya kerugian. Tetapi justru berbalik, yaitu Scorpio mendapatkan keuntungan nanti ketika Mars berada di house ke-12 Scorpio. Ini sekitar 13 September hingga 26 Oktober. Selain itu, bulan baru ini juga akan membawa Scorpio untuk langkah baru, merealisasikan investasi hubungan relationship. Bagi sebagian Scorpio yang menjalani third party relation, ada potensi untuk memutuskan third partinya. Namun bagi Scorpio yang menjalani relationship, ada upaya untuk menuntut kepastian mengenai pernikahan atau keseriusan hubungan. Selanjutnya, hari Sabtu tanggal 30 Agustus Merkurius masuk ke house ke-10 Scorpio. Terjadi conjunction dengan matahari. Ketu juga berada di house ke-10 Scorpio dan Sun Square. Merkurius masuk ke house ke-10 membawa kabar informasi yang penting mengenai kerja, profesi. Adanya penawaran yang datang bagi sebagian Scorpio yang sudah memajukan proposal lamaran kerja. Ini juga adalah momen wawancara bagi sebagian Scorpio yang sudah menyiapkan konklusi ataupun berita acara, maka ini momen presentasi. Ada pertemuan dengan kolega atau dengan mitra yang berusaha untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan. Mungkin untuk sebagian Scorpio ini tempatnya di luar kota, sehingga sebelum Merkuri retrograde sekitar tanggal 28, 29, atau 30 Agustus, Scorpio melakukan perjalanan kerja dengan tujuan ya untuk bertemu dengan mitra ataupun kolega untuk bernegosiasi atau menyampaikan kabar penting atau pesan dari pimpinan. Sebagian Scorpio yang berbisnis ataupun usaha perlu melihat kembali perizinan bisnis ataupun usaha
dan perlu adanya update ataupun perpanjangan keberlakuan dari izin usaha, atau bisa terkait dengan pajak juga nih ya. Dalam dunia profesi, ini momennya Scorpio memberikan bantuan kepada partner kerja atau teamwork Scorpio, atau kepada rekan atau Scorpio yang diberikan kepercayaan sebagai juru bicara dari pimpinan. Kesimpulannya, pada momen ini Scorpio diarahkan untuk fokus pada tujuan spiritualitas di pekerjaan ataupun profesi yang dijalankan oleh Scorpio. Tujuan spiritualitas ini ada dua. Yang pertama untuk diri sendiri Scorpio, yaitu mencari ketenangan, keamanan dalam lingkungan pekerjaan dan koneksi Scorpio dengan rekan kerja ataupun partner kerja, atau dengan mitra kerja, atau dengan kolega, dan dengan orang-orang yang berkaitan dengan pekerjaan produktif Scorpio. Sehingga perlu menjauhi hal-hal yang bisa memetik keributan, konflik, atau konfrontasi. Yang kedua, untuk masyarakat orang lain. Selain Scorpio bekerja untuk kestabilan finansial, ada makna visi spiritualitas Scorpio dalam profesi Scorpio, semisal membantu orang lain dengan pengetahuan Scorpio, atau dengan kedudukan Scorpio, atau dengan jabatan Scorpio. Pengaruh dan power, ilmu, kemampuan yang Scorpio miliki sebisa mungkin dialirkan untuk orang-orang yang membutuhkan Scorpio, termasuk kepada rekan kerja, partner kerja, dengan kolega, dengan pimpinan, dan juga kepada masyarakat, orang banyak. Selanjutnya, ini adalah periode Scorpio untuk melihat jelas apa yang saat ini Scorpio rasakan dalam relationship atau dalam hubungan asmara atau dalam pernikahan. Mars yang berada di house ke-11 Scorpio mengisyaratkan Scorpio mesti mengambil keputusan tegas terhadap diri Scorpio dalam hubungan relationship Scorpio, pernikahan Scorpio, untuk kelangsungan hidup Scorpio di masa akan datang. Dan mengarahkan Scorpio juga untuk fokus pada tujuan Scorpio dalam relationship ataupun dalam pernikahan. Oke, Scorpio, semoga lancar dan berhasil segala tujuan-tujuan Scorpio. Kemudian untuk Sagittarius, matahari masuk ke house ke-9 Sagittarius, ada juga Ketu di house ke-9 Sagittarius. Pada hari Minggu tanggal 17 Agustus, matahari menetap di house ke-9 Sagittarius sampai tanggal 16 September. Ada kebingungan, bahkan kekhawatiran mengenai posisi Sagittarius jika Sagittarius sebagai seorang bapak atau figur ayah dalam keluarga. Atau kalau belum berumah tangga, belum menikah, kebingungan ini mengenai inner child, mengenai hubungan Sagittarius dengan figur bapak dulunya. Sagittarius merasa diabaikan atau merasa tidak diperdulikan terhadap resiko-resiko yang berpotensi bisa terjadi dalam kehidupan Sagittarius. Kekhawatiran sudah disampaikan Sagittarius kepada figur bapak, atau kalau bukan figur bapak, ini bisa saja pengganti dari figur bapak, semisal abang, kalau kita orang Medan bilang ya, atau kakak laki-laki, atau kakak perempuan juga bisa, atau paman. Sudah disampaikan kekhawatiran itu kepada mereka oleh Sagittarius, tapi sepertinya diabaikan, atau mungkin dianggap sepele. Ini mengenai tanggung jawab dari harta, aset, nilai uang yang sepertinya ada kaitannya dengan isu publik. Ada kejelasan atau kepastian yang sedang ditunggu oleh Sagittarius. Kabar ini mengenai dokumen, penyelidikan, pemeriksaan, atau terkait dengan dokumen surat-surat berharga ya teman-teman. Ketu yang berada di house ke-9 membuat Sagittarius bingung karena minimnya pengetahuan atau minimnya dukungan. Mungkin momen ini akan mendorong untuk konsultasi atau berusaha untuk mengatasi sendiri. Atau satu-satunya adalah menunggu sampai informasi yang jelas datang. Kemudian hari Kamis tanggal 21 Agustus, Venus masuk ke house ke-8 Sagittarius. Ada Merkurius dan juga Moon di house ke-8 Sagittarius. Ya, berada di house ke-8 ini maknanya
Ada revisi, perubahan, peralihan, pelepasan yang disepakati tetapi tersembunyi. Ini berkaitan dengan harta, uang, mungkin sebagian Sagitarius ini berkaitan dengan wasiat ataupun warisan, atau ini berkaitan dengan properti, rumah, dan semuanya punya dokumen-dokumen yang mewakili dari benda itu. Terjadinya perubahan kepemilikan, momennya peralihan ya. Bisa jadi ini tujuannya untuk melindungi aset ataupun materi itu. Semisal tadinya atas nama Sagittarius dipindahkan atau dihibahkan ke atas nama adik Sagittarius atau kakak Sagittarius atau ke anak Sagittarius. Di momen ini juga waspada terhadap kesehatan ya, Sagittarius, Merkuri, Venus, dan Moon berada di house ke-8. Mungkin ini bisa terjadi gangguan tenggorokan ya, atau bagi perempuan ada gangguan di organ reproduksi atau perubahan jadwal menstruasi. Ini juga bisa menggambarkan sebuah momen kencan ya bagi sebagian Sagittarius, tapi kencan ini rahasia. Atau bisa terjadi pemutusan hubungan, tapi juga ada momen jadian dengan yang lain. Kemudian Sagittarius, hari Sabtu tanggal 23 Agustus terjadi bulan baru di house ke-9 Sagittarius. Ada matahari dan Ketu juga di house ke-9 Sagittarius. Ini periode Sagittarius untuk memulai realisasi tanggung jawab dan kewajiban Sagittarius. Jika Sagittarius sebagai orang tua, maka ini momen awal Sagittarius merealisasikan tanggung jawab dan kewajiban kepada anak-anak Sagittarius, khususnya untuk pendidikan anak-anak Sagittarius atau untuk kelangsungan hidup generasi Sagittarius. Sebaliknya, bila Sagittarius sebagai seorang anak, mungkin ini terkait dengan perhatian ataupun menjalankan amanah yang diberikan orang tua kepada Sagittarius. Ini juga momen Sagittarius merealisasi rencana perjalanan atau rencana pendidikan atau rencana untuk mengasah sumber daya seperti meningkatkan sumber daya. Mungkin sebagian Sagittarius perlu untuk mempelajari sesuatu yang Sagittarius pikir ini cukup penting untuk dipelajari agar Sagittarius lebih paham bagaimana jalan mekanismenya gitu ya. Bisa terkait dengan dunia profesi ya. Sebagian juga ini terkait dengan kesepakatan kontrak asuransi kesehatan. Atau Sagittarius mempersiapkan jaminan, semisal jaminan pendidikan atau jaminan hari tua. Kalau ini terkait warisan, wasiat, atau harta orang tua yang jika ada konflik ya, ini adalah fase awal Sagittarius merencanakan untuk memajukan konflik ini ke pengadilan jika ada konflik. Namun jika tidak ada, ini bisa diselesaikan, dikomunikasikan dengan melakukan perubahan-perubahan dari kesepakatan ataupun perjanjian. Kemudian, hari Sabtu tanggal 30 Agustus, Merkurius masuk ke house ke-9 Sagittarius, conjunction dengan matahari. Merkurius Combus, Sun Square. Ada juga Ketu di house ke-9 Sagittarius. Ada perjalanan yang Sagittarius lakukan. Ada kabar, pesan, atau pertemuan dengan saudara kerabat. Ada proposal yang Sagittarius ajukan. Proposal ini bisa terkait dengan pendidikan, semisal tesis, skripsi, atau disertasi, atau memajukan proposal di universitas, atau proposal lamaran kerja. Kalau ini sebuah perjalanan, maka perjalanan ini tidak dilakukan sendirian oleh Sagittarius, tapi bersama dengan seseorang atau beberapa orang. Tapi ada juga orang terdekat Sagittarius, misal pasangan, atau orang tua Sagittarius, jika memang orang tua masih ada. Perjalanan ini bisa saja perjalanan ke tanah suci, internasional, atau perjalanan untuk melihat sesuatu yang sudah disepakati sebelumnya. Semisal di masa sebelumnya ada peralihan properti atau kendaraan bermotor untuk dibeli atau untuk dijual, sehingga di periode ini ada perjalanan untuk melihat langsung benda yang dibeli atau bertemu dengan pembeli. Mungkin sebagian Sagittarius juga di momen ini menghadapi konflik ya dengan rekan kerja atau partner kerja
karena terjadinya kecurigaan, kerugian. Atau ada sebagian Sagitarius yang menerima kabar di periode ini yang merupakan hasil akhir dari proses persidangan yang menjatuhkan sanksi kepada Sagitarius untuk membayar atau bertanggung jawab. Ini sih nilainya materi ya, Sagitarius. Nah, sebagian Sagitarius juga ada yang melakukan perjalanan untuk kegiatan sosial. Sampai ada sebagian Sagitarius yang keluar negeri juga nih ya, untuk seperti membawa donasi ya, atau menyampaikan donasi. Selama Merkurius berada di house ke-9, Sagitarius butuh advice, butuh seseorang yang memberikan Sagitarius bimbingan atau informasi atau pendampingan. Kalau di dunia pendidikan ini seperti dosen pembimbing, wali kelas, atau orang tua. Namun ada juga sebagian Sagitarius di momen ini melakukan perjalanan untuk bertemu seseorang dalam kaitan hubungan asmara dengan maksud merubah komunikasi atau memperjelas situasi hubungan. Pada intinya Sagitarius ini adalah periode Sagitarius. Banyak menimba ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala, cara pandang Sagitarius mengenai kehidupan masa lalu Sagitarius yang terkait dengan luka masa kecil yang ada kaitannya dengan figur Bapak, menyembuhkannya, kemudian membangun mentality yang baru yang lebih kuat di dalam diri Sagitarius dan menyadari semuanya menjadi bagian pengalaman Sagitarius. Kemudian bersikap lebih bertanggung jawab. Ini seperti proses penyelesaian karma dengan figur Bapak, kemudian menjadikan diri Sagitarius tidak melakukan hal yang sama kepada generasi Sagitarius seperti apa yang Sagitarius rasakan dulunya. Kalau Sagitarius bisa memberikan kelimpahan kepada generasi Sagitarius, maka berikan kelimpahan semaksimal mungkin. Kemudian jika sebagian Sagitarius memikirkan, mengkhawatirkan hubungan asmara ke depannya atau pernikahan ke depannya, maka ini adalah momen Sagitarius untuk membangun jiwa tanggung jawab dan menyadari kewajiban Sagitarius, bisa sebagai figur suami atau sebagai figur istri. Kemudian apabila sudah menikah, tentu saja menjadi figur orang tua. Terlepas bagaimana hubungan asmara Sagitarius, apakah terlibat third-party relation ataupun tidak, tapi intinya ada pada diri Sagitarius yang bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang sudah Sagitarius ketahui sebelumnya. Oke, Sagitarius, semoga dilancarkan segala sesuatunya dan sehat selalu ya.